Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Taib ahibati fillah, alhamdulillah di semester ini kita jumpa kembali ya, di semester kemarin ya, semester 1 ya. Kita jumpa di mata kuliah tafsir hadis tematik pendidikan ya. Di semester ini kita jumpa di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Dosennya saya sendiri dan nanti tim dengan Dr. Abdul Hayy Al-Kattani ya. Jadi masing-masing di mata kuliah itu diampu oleh tim ya, atau beberapa dosen ya, supaya pengetahuannya lebih luas ya, tidak hanya terpaku pada satu dosen, karena masing-masing dosen itu punya kelebihan ya, dan juga kekurangan, sehingga kelebihan-kelebihan dari para dosen dari latar belakang pendidikan dan juga latar belakang pengalaman ya, itu nanti akan menambah wawasan secara komprehensif ya. Nah, di mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini kita nanti akan dikenalkan tentang masalah bagaimana cara mengatasi ya berbagai macam problematika yang dihadapi manusia di dalam pendidikan ya. Karena memang filsafat itu adalah hasil dari tafakkur atau tadabbur manusia ya. Pemikiran manusia, perenungan manusia secara mendalam sampai kepada hal-hal yang sifatnya mengakar gitu ya, sistematis ya, dan bahkan universal ya. Karena manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal ya. Dalam Al-Qur'an sendiri sering diulang-ulang kalimat terkait dengan akal sebagai sarana yang dimiliki oleh manusia untuk berpikir ya. Disebutkan dengan sighah berupa afala ta'qilun ya, atau dengan kalimat ya'qilun ya, yatadabbarun, yatafakkarun ya. Semua menggunakan fi'il ya. Fi'il itu kata kerja, kata aktif ya, yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh diam dan diperintahkan untuk berpikir, karena terkadang berpikir itu menemukan suatu kebenaran secara alamiah ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Furqan ya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ardh walam yattakhidh walada. Jadi ketika Allah menceritakan, Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai furqan ya, dan manusia diberikan akal untuk membedakan itu. Yang menurunkan itu Allah, zat yang memiliki kerajaan langit bumi, dan yang unik di situ Allah tidak butuh berkongsi atau bersekutu dengan siapapun. Walam yattakhidh walada, enggak punya anak ya. Allah enggak butuh anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Allah enggak butuh juga
ya persekutuan untuk mengokohkan kekuasaannya atau kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, ya. Tetapi manusia itu saking jahilnya, tidak menggunakan akal, ya. Wattakhadhu min dunihi aliha. Nah, ini manusia itu kebanyakan tidak menggunakan akalnya, mereka menjadikan selain Allah itu tuhan-tuhan palsu, ya. Ya. Tuhan-tuhan palsu, alihah, ya. Nah, tuhan-tuhan palsu yang mereka itu buat, ya, la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun, ya. Patung-patung atau berhala-berhala itu enggak bisa menciptakan, tapi mereka diciptakan gitu. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Ndak mampu juga mereka memiliki madarat maupun manfaat. Dirinya sendiri aja nggak bisa menyelamatkan. Makanya kemarin tuh ya, ketika gempa di Thailand itu ya, sama di mana itu, Kamboja, itu kan tempat ibadah penyembahan patung Buddha yang paling besar itu hancur itu kan ya. Ketika mereka menyelimuti patung-patungnya itu dengan sesembahan, ternyata ketika gempa mereka kabur semua kan, dan patungnya hancur. Itu disebut Al-Quran, la yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura, wala hayata wala nusyura. Tidak memiliki kematian, tidak bisa menguasai, mengendalikan kematian, apalagi kehidupan, apalagi kebangkitan. Itu kan Allah mengajak berpikir. Kalau seandainya seluruh manusia berpikir ya tentang ketuhanan, ya, keesaan Allah, pasti mereka akan beriman. Hanya saja manusia itu tidak mau menggunakan akalnya untuk menemukan Tuhan tadi, ya. Makanya di dalam surat Al-Mulk itu ketika mereka masuk neraka, ya, lau kunna nasma'u au na'qilu, kalau seandainya kami dulu dengar dan menggunakan akal, kami nggak akan jadi penduduk neraka. Nah itu, jadi seandainya manusia itu menggunakan akal, itu mereka nggak akan masuk neraka. Nah, memang filsafat itu secara umum menggunakan semaksimal mungkin ya daya akal kita untuk membaca sesuatu atau untuk melogikakan sesuatu, ya, secara mendalam. Tetapi dalam filsafat barat tentunya karena mereka tidak ada unsur ketuhanan, ya memang murni menggunakan akal, ya, tanpa dibingkai dengan tauhid, ya. Itu bedanya dengan nanti filsafat dalam perspektif Islam. Jadi diikat akal dengan wahyu. Nah, itu yang membedakan nanti filsafat barat dengan filsafat Islam, ya. Makanya Ibnu Taimiyah membantah dari orang-orang Sufastoiyah, ya. Jadi ulama-ulama kita itu hebat, seperti Imam Al-Ghazali atau seperti Imam Ibnu Taimiyah itu dulu hidup di tengah orang-orang Sufastoiyah, ya. Sufastoiyah itu artinya orang-orang yang rancu dalam logika berpikirnya, ya. Mereka meragukan sesuatu. Sufastoiyah itu artinya orang yang meragukan sesuatu, ya. Jadi segala sesuatu itu dianggap semuanya adalah relatif itu. Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif itu. Karena akalnya tadi itu bermasalah. Itu namanya Sufastoiyah. Mereka tak percaya kebenaran, tak percaya Tuhan, ya. Makanya kemudian ditulislah kitab tentang bantahan terhadap pendapat orang yang mencoba untuk mengadu domba antara akal dan nakal, ya. Jadi antara kesahihan akal dengan kesahihan wahyu, ya. Itu enggak ada pertentangan, ya, sama sekali itu. Dan Al-Ghazali kemudian nulis juga kitab Tahaffutul Falasifah, ya. Tahaffut al-Falasifah itu artinya bagaimana Al-Ghazali itu meluruskan pemikiran para filosof yang
Sufastoiyah tadi, ya, Sufastoiyah. Yang mereka akhirnya ujung-ujungnya ateis itu, tidak percaya terhadap apa? Tuhan. Nah, kembali kepada filsafat ini ya, bahwa pengetahuan manusia ya, kalau kita tinjau dari kajian filsafat ilmu itu ada pengetahuan yang sifatnya pengetahuan sains ya, atau pengetahuan empiris ya. Ya, pengetahuan yang sifatnya apa? Empiris ya. Pengetahuan empiris itu artinya apa? Bisa dicocokkan melalui apa? Panca indera. Ya. Misalkan kalau kita nanam jagung kemudian diamati, ternyata yang tumbuh jagung bukan mangga. Ya. Jadi kalau orang nanam jagung kemudian tumbuh jagung, nah itu empiris itu. Ya. Orang sakit kepala ya, atau badannya demam kemudian diuji coba obatnya apa? Minum paracetamol misalnya, oh ternyata keringetan kemudian pusingnya hilang, kemudian temperatur badannya normal misalkan gitu. Itu empiris itu, pengetahuannya sifatnya empiris ya. Itu bisa diuji coba, bisa diuji coba. Nah itu disebut dengan pengetahuan apa? Pengetahuan sains ya. Ya, pengetahuan sains ya. Jadi pengetahuan sains itu ranahnya adalah seseorang ya bisa mengetahui sesuatu melalui apa tadi? Panca indera. Dan panca indera ini juga di dalam Islam itu diakui sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu ya, sebagai sarana untuk mendapatkan apa? Ilmu ya. Ya. Makanya Allah menciptakan penglihatan kita supaya untuk apa? Melihat kan gitu. Pendengaran juga sama ya. Dan segala apa yang Allah berikan berupa panca indera itu kan supaya digunakan untuk membaca ya semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Qul law kana al-bahru midada ya. Kalau seandainya lautan itu sebagai tinta ya. Li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jadi saking luasnya ilmunya Allah itu, kalau lautan itu jadi tinta gitu ya, kemudian ranting-ranting itu jadi penanya untuk menuliskan ilmunya Allah, maka sebenarnya manusia juga nggak bisa apa? Merangkum semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu ketika nyerah ya, berhadapan dengan Nabi Adam, akhirnya disuruh hormat pada Nabi Adam. Apa yang dikatakan malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya. Nah, ini sebagai sebuah sikap ya seorang yang berilmu gitu ya. Itu memang ketika dia sudah mengetahui dengan akal dan panca inderanya itu, akal dan panca inderanya tadi ditundukkan ya, dipatuhkan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam filsafat pendidikan Islam itu kata Imam Ibnu Ruslan ya. Imam Ibnu Ruslan itu salah seorang ulama Syafi'iyah yang beliau setelah mempelajari semua masalah usul dan furu' mazhab Syafi'i kemudian dibukukan dalam satu bidang ilmu ya, secara komprehensif dalam sebuah kitab namanya Az-Zubat ya. Dalam Az-Zubat, Az-Zubat itu inti saripati dari semua pemahaman yang ada di dalam mazhab Syafi'iyah, baik itu fikihnya, akidahnya ataupun filosofinya. Kalau di dalam mazhab Hambali namanya Al-Umdah ya. Al-Umdah, ada kitab dalam Hambali itu namanya Al-Umdah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu namanya ada kitab namanya Az-Zubat ya. Az-Zubat itu artinya saripati ya dari segala capaian ilmu yang didapati oleh para ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, kata Ibnu Ruslan apa? Ya. Fa'mal walau bi usyri kaz-zakati. Kamu kalau sudah punya ilmu itu amalkan itu ya. Kalau tidak mampu mengamalkan secara keseluruhan, minimal 1/10-nya gitu. Kalau kita misalkan disuruh puasa 6 hari di bulan Syawal, kalau nggak bisa 6 hari minimal 1 hari gitu. Jangan ditinggalkan semua gitu. Walaupun kan sunnah Ustaz, iya walaupun sunnah. Misalkan kayak tahajud ya, kita nggak bisa
misalkan 11 rakaat itu minimal 2 rakaat gitu. Itu cara Ibnu Ruslan ya, menyimpulkan tradisi ulama dulu ya, mendidik dirinya dan mendidik umatnya itu begitu. Kalau tidak bisa mengamalkan semua itu, amalkan sebagian gitu ya, amalkan sebagian ya. Nah, takhruj binuril ilmi min zulmati. Kalau ilmu itu diamalkan, ilmu itu membawa sebuah cahaya, pencerahan gitu, dan keluar dari ruang kegelapan itu. Nah, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Seorang ilmuwan kalau dengan ilmunya dia tidak beramal, mu'adzabun min qabli ubbatil wasan ya. Dia diazab sebelum penyembah berhala diazab ya. Wah, berarti mengerikan Ustaz kalau ilmuwan itu. Ada yang lebih mengerikan, orang jahil lebih mengerikan. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu ya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Amalnya itu tertolak alias tidak diterima. Jadi ini konsep-konsep dasar ilmu, karena dalam Islam nanti ya, filosofi pendidikan itu ilmu ya, ketika diamalkan itu intuisinya semakin tajam gitu ya. Intuisinya semakin tajam. Ya. Dalilnya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa kalian kepada Allah, maka Allah akan menjadi guru kalian ya. Menjadi guru kalian, artinya membimbing gitu ya. Membimbing sehingga tadi mendapati Al-Furqan tadi ya. Al-Furqan itu kan bisa membedakan, oh ini benar, ini salah gitu kan. Ya. Tahu benar, ya kan? Dan dia mengamalkan kebenaran ya. Kata Abu Bakar kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba. Karena banyak ilmuwan atau ulama ya, dia mengetahui kebenaran tapi nggak mau mengikuti apa? Kebenaran. Makanya Ibnu Ruslan tadi, kalau udah tahu kebenaran, nggak mampu semua kalian amalkan, minimal 1/10-nya itu. Karena kalau tidak bahaya itu. Ya. Kan kasus-kasus sekarang ini ya, jadi sorotan media sekarang ini kan kampus itu ya, kampus besar. Ya kan, udah profesor, udah sepuh, udah senior gitu kan. Terjadi kasus pelecehan 13 mahasiswinya. Kampus besar di sana jadi tempat cetak uang palsu kan, gitu banyak sekarang ini. Ngeri-ngeri. Perpustakaan malah jadi tempat perusahaan uang palsu. Nah, itu ilmuwan kan, mereka itu ilmuwan, tetapi ya terkadang apa, hatinya belum dibuka oleh Allah. Mungkin otaknya encer gitu ya, secara kognitif cerdas itu, tapi mungkin secara intuitif itu ya, secara intuitif tadi ya, kejernihan jiwanya itu tertutup ya, tertutup gitu. Makanya sampai kita itu disindir sama Malaysia itu. Ada film Al-Walid sekarang ini, wah yang ngeri sekali itu. Di media sosial apa, potongan-potongan videonya itu mengerikan itu ya. Jadi ilmuwan tapi jadi iman Walid baru itu, wah mengerikan itu. Kenapa itu Indonesia disindir kayak gitu kan? Pelecehan itu Indonesia disindir begitu. Jadi artinya apa ya? Ini contoh ya, contoh bagaimana ketika akal, ilmu ya, dan produk pemikirannya itu tidak dibimbing oleh Allah, itu bahaya itu ya. Kalau kalian lihat ya, tokoh-tokoh barat, termasuk tokoh pendidikan ya, misalkan Albert Bandura, Vygotsky dan seterusnya itu mereka hebat di dalam tulisan-tulisannya, tapi matinya itu rata-rata mati, ada yang bunuh diri, ada yang matinya nyeburkan ke Atlantik gitu, karena dia punya keyakinan bahwa manusia itu dari alam dan kembali ke alam, artinya nyebur, dia mati itu. Ilmuwan padahal itu, bukunya dikaji di mana-mana ya. Ada ilmuwan dia nggak percaya terhadap Tuhan ya. Stephen Hawking, yaitu fisikawan, saintis dunia yang mendapat Nobel, yang baru kapan matinya, itu baru berapa tahun yang lalu ya. Itu seorang saintis ya, dianggap sebagai fisikawan dunia, tapi ya itu tadi matinya nggak jelas, kemudian nggak percaya terhadap Tuhan ya, yang katanya seorang fisikawan dunia ya.
Dan seperti itulah para ilmuwan barat itu, karena tidak mengikat akal dan ilmu mereka dengan apa? Ketuhanan, ya. Jadi pengetahuan sains ini pun di dalam Islam diakui, ya, bahwa memang panca indera manusia, penglihatan, pendengaran, ya, itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran, ya, atau untuk mendapatkan apa? Ilmu, ya. Karena memang Allah membekali manusia itu dengan tadi panca indera dan akalnya tadi, ya. Makanya ilmu itu didapat, kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ya. Ilmu itu didapat dengan belajar itu. Belajar itu tadi ya menghafal, membaca, ya, mentadaburi, mengamalkan, itu belajar ta'allum itu. Kalau ingin belajar bahasa Arab ya memang belajarlah nahwu, sharaf, ya, muhadasahnya, khiwar, ya, balaghahnya, itu belajar dipelajarin. Tidak tiba-tiba minum air 1 gelas kemudian bisa baca kitab, nggak mungkin itu, ya. Itu kesurupan namanya. Ngaku-ngaku hasil semedi bertapa, kholwat di goa misalkan, dapat ilmu, itu nggak mungkin kayak gitu, itu kesurupan orang kayak gitu itu, ya. Makanya dalam teori Islam kita tetap menggunakan akal, ya, akal gunakan. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan ada 6, kan. Allah memberikan bekal manusia supaya mendapat ilmu dzakain, kecerdasan, dzakain wa hirsin, antusias, ya, dzakain wa hirsin, wastibarin, harus sabar, wa bulghatin, harus punya modal, ya, biaya, wasuhbatu ustadin, ya, wasuhbati ustadin, ya, watuli zaman, ya, harus berguru, ya kan, harus berguru. Karena kalau nggak berguru jadinya kayak Musaddiq itu, ya, dia bertapa di Gunung Bunder, pulang-pulang ngaku jadi nabi, ya, akhirnya ditangkap sama polisi itu, ya. Musaddiq, Lia Eden dan kawan-kawan itu, wa akhwatuha itu sesat gara-gara tadi belajar tetapi tidak mau berguru, ya. Dan setelah Musaddiq itu ditangkap, ada yang meneruskan, Dodi Sihab namanya itu, bertapa juga di Gunung Bunder. Kemudian pulang-pulang, ya, merasa telah menghafal Al-Quran, akhirnya nulis tafsir surat Yasin. Ditulislah surat Yasin, tafsirnya, bestseller bukunya, tanpa belajar. Akhirnya dia buka kamus sendirian. Selama ini kalau Yasin di buku-buku terjemah atau di tafsir-tafsir itu, wallahu a'lam bimuradi, kan gitu dah. Allah yang mengetahui maksud dari Yasin. Nah, dia sok pede kemudian menafsirkan sendiri Yasin, dia buka kamus. Ya, kalau dibuka kamus itu kan biasanya yaun nida, ya, artinya wahai, dah, panggilan. Sin, kebetulan dia buka huruf sin. Biasanya kalau di kamus-kamus Indonesia Arab itu sin nun, langsung sin itu gigi, kan, sin nun. Berarti kalau manggil kemudian giginya kelihatan, oh Yasin artinya tersenyum. Akhirnya dia menerjemahkan Yasin itu artinya tersenyumlah. Nah gitu, kan kacau akhirnya, kan, gara-gara bertapa di Gunung Bunder itu, ya. Ya, jadi akalnya nggak dipakai, ya. Katanya ketika saya ajak dialog di Masjid UIK itu sampai 2 jam saya dialog, saya luruskan, saya kasih masukan, Bang, abang itu belajar tafsir dari mana? Saya bilang, pernah belajar usul tafsir atau mustalah hadis atau ilmu usul yang lain, usul fikih? Oh, nggak pernah, Ustaz. Saya belajar langsung kepada Allah, katanya. La ilaha illallah. Jadi dia itu ngakunya langsung secara intuisi gitu, ya. Jadi langsung berkomunikasi langsung kepada Allah. Memang dia menghafal Quran. Tak cek hafalannya hafal, tapi ya karena otodidak, ya. Jadi tajwidnya itu amburadul gitu, ya. Tapi dia hafal itu dari Al-Baqarah, tak cek bolak-balik bisa, cuman tajwidnya kacau karena ngafal sendiri gitu. Dan mencoba menterjemah sendiri tadi, akhirnya kekacauan itu terjadi, ya. Jadi oleh karena itu di sini, ya, pentingnya tadi pengetahuan itu tidak sekedar terkadang pengetahuan empiris saja, ya. Memang harus dipandu dengan pengetahuan wahyu, ya. Pengetahuan apa? Wahyu. Jadi Islam tidak mengingkari hal-hal yang sifatnya apa tadi? Empiris, ya. Pengetahuan empiris itu yang bisa dicerna oleh panca apa? Indera kita, ya. Makanya metode ilmiah itu yaitu tadi ada uji coba, diuji coba aja kalau empiris, ya.
Gimana supaya misalkan kemarin ketika MUI mengeluarkan boikot produk-produk Zionis, ya, ada berapa fatwa itu, ada 3 fatwa ya kurang yang menjadi pokok haramnya atau memboikot produk-produk Zionis. Ya, termasuk produk Zionis itu kan Aqua. Nah, dari situ kemudian terjadi dialog ya. Bagaimana ketika kita sudah memboikot produk Zionis termasuk air misalkan, harusnya kan umat Islam diberikan solusi untuk apa? Untuk apa? Membuat tandingan atau membuat alternatif. Ya, alternatifnya kan kita mengharamkan sesuatu, masa kita nggak memberikan apa sesuatu kan gitu. Nah itu berpikir, filsafat ini berpikir ini. Nah, gimana caranya? Akhirnya kita di BKSPB ini mendesain persis nggak ini? Ini desainan anak-anak saya ini, anak-anak staf di kantor ini. Ini produknya BKSPB, produknya kita ini ya. Mendesain supaya persis kayak Aqua, kayak nggak ini? Iya kan? Nah, dari sisi botolnya terus produknya, airnya, ya. Dan udah diuji coba gitu. Oh ternyata pas, ya. Lolos BP POM-nya lolos, kemudian apa semua kita uji coba, halalnya juga semua SNI, ya. Jadi dengan kita diberikan apa tadi panca indera untuk berpikir itu, carilah berpikir yang sifatnya solutif tadi, ya. Dan itu memang kekuatan akal ya, daya manusia ya. Nah, berpikir seperti itu namanya berpikir yang sifatnya apa tadi? Empiris ya. Berpikir yang sifatnya apa? Empiris. Bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi bisa diwujudkan, kelihatan gitu. Ya, kelihatan. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan manusia itu ada yang disebut dengan pengetahuan filsafat ya. Pengetahuan apa? Filsafat. Pengetahuan filsafat itu sifatnya adalah rasional gitu. Sifatnya adalah apa? Rasional. Kalau misalkan ya, api itu panas ya. Itu namanya empiris, pengetahuan apa? Empiris. Ya. Api itu panas. Api dipakai untuk bakar kertas, terbakar enggak? Terbakar, itu empiris ya. Iya kan? Itu empiris ya. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim misalkan ya, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar ya oleh siapa? Namrud. Secara empiris harusnya Nabi Ibrahim apa? Panas dan terbakar, ya kan? Secara apa tadi? Empiris. Tapi kenyataannya Nabi Ibrahim terbakar enggak? Enggak terbakar. Nah, bagaimana cara mengilmiahkan itu tadi? Caranya bagaimana mengilmiahkannya? Ya kan, api itu yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngasih panas Allah juga. Boleh dong kalau Allah membuat api itu jadi dingin. Iya kan? Sehingga Nabi Ibrahim tidak apa? Terbakar. Kan Allah kalau mau berkehendak kan tinggal apa? Kun fayakun. Sehingga Nabi Ibrahim ya narukuni bardan wasalaman, bardan jadi dingin kamu, wasalaman dan menyelamatkan. Artinya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu yang disebut dengan apa itu? Itu yang disebut dengan logis ya. Pengetahuan yang sifatnya logis, masuk akal. Ya. Itu termasuk pengetahuan filsafat itu ya, masuk akal. Ya. Masuk akal. Ya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi terkadang kacamata orang awam, wah itu enggak masuk akal ya. Ya. Itu tidak masuk apa? Tidak masuk akal ya. Jadi filsafat itu sifatnya itu adalah yang digunakan adalah
akal itu, walaupun terkadang secara panca indera itu tidak bisa diapakan, diindrawikan gitu ya. Kayak Nabi Zakaria misalkan ya, Nabi Zakaria udah tua, kemudian istrinya mandul, rambutnya udah putih, tulangnya sudah lunak ya, tulangnya sudah rapuh, iya kan? Dan nggak mungkin secara medis apa? Hamil. Kalau pengetahuan empiris kan, kalau mau hamil gampang, kawin, iya kan? Laki-laki perempuan ketemu kawin, punya anak kan, sel laki sel perempuan ketemu, secara empiris apa? Hamil kan gitu, iya kan? Itu pengetahuan apa? Pengetahuan sains, ya, pengetahuan sains. Makanya produk dari sains itu nanti ada dokter kandungan, dia bisa mengempiriskan ini janin ini laki atau perempuan, janin ini nanti di dalam kandungannya itu ada gangguan atau tidak, ini nyungsang atau tidak, itu bisa diempiriskan. Ditemukanlah alat, orang berpikir gimana supaya kelihatan, temukanlah alat USG kan gitu ya. Produk dari empiris itu jadinya teknologi gitu. Makanya sains dan teknologi itu nggak bisa diapakan, dipisahkan gitu. Tapi terkadang orang sudah menopause, ya kan, udah mandul, kok punya anak, ini kan di luar batas apa, empirisme ya. Nah, tetapi apakah mungkin? Ya mungkin saja. Allah yang menghendaki, nggak ada yang bisa menghalangi kan gitu ya. Jadi Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah setelah mandul istrinya. Demikian juga Nabi Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah setelah Siti Sarah itu mandul, ya kan? Dengan izin Allah. Itu namanya jangkauannya apa? Logis. Jadi logis itu ya ilmu ya. Jadi artinya pengetahuan yang memang tidak mudah diempiriskan, tetapi ukurannya itu adalah apa? Sunnatullah ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan suprarasional. Jadi filsafat itu terkadang ya pengetahuan nanti itu tidak hanya rasional tadi ya. Ya. Jadi rasional itu masuk akal ya. Rasional itu sifatnya apa? Masuk akal. Ya. Dan sifatnya abstrak ya. Kalau filsafat tadi itu rasional. Nah, di atasnya rasional itu namanya mistik ya. Disebut apa? Pengetahuan apa? Mistik. Nah, kalau pengetahuan mistik itu sifatnya hanyalah apa? Keimanan ya. Sifatnya adalah apa tadi? Keimanan ya. Ya. Makanya nanti kalau kalian misalkan nulis ya, nulis dengan pendekatan filosofis, ya memang yang diungkapkan, diuraikan di situ sifatnya abstrak gitu. Ya, tidak bisa diangkakan, abstrak, karena pengetahuan filosofis itu sifatnya adalah apa? Abstrak dan rasional gitu. Dan kalau pendekatan-pendekatan nanti ditambah dengan pendekatan wahyu, itu sifatnya di atas, tidak hanya sekedar rasional tapi juga di luar rasio manusia. Seperti pengetahuan mukjizat ya, pengetahuan apa? Mukjizat atau hal-hal yang sifatnya gaib. Itu adalah pengetahuan yang sifatnya apa? Suprarasional. Tidak bisa diempiriskan. Misalkan orang ke kuburan, ada nggak sih di kuburan itu siksa kubur, dipasang CCTV? Ya nggak usah. Memang hal-hal yang sifatnya gaib, di luar rasio dan di luar batas empiris manusia itu nggak bisa dikonkretkan di dunia, karena alamnya apa? Berbeda. Makanya di sini nanti ilmu di dalam Islam itu tidak hanya jangkauannya sifatnya empiris, alam syahadah gitu, tapi juga sifatnya alam gaib, alimul ghaibi wasyahadah. Itulah filsafat ilmu di dalam Islam. Jadi jangkauannya tidak hanya hal-hal yang sifatnya apa tadi? Empiris ya. Kalau empiris memang diuji coba dengan panjendra, oke, masuk itu ya. Tapi juga hal-hal yang sifatnya gaib ya, atau mistis ya, kalau bahasa ilmiahnya namanya mistik atau gaib gitu. Itu jangkauannya apa? Jangkauannya ya iman gitu, yakin aja gitu. Ya, tolak ukurnya adalah apa? Yakin saja. Nah, nanti kalau kita praktekkan filsafat seperti ini dalam pendidikan, itu begini. Makanya dalam teori ilmu pendidikan itu nanti, kalau kita melihat dari 3 model pengetahuan manusia ini, kita secara ikhtiar ya, di dalam mendidik manusia ini supaya menjadi insan kamil itu,
lakukan ikhtiar-ikhtiar yang empiris tadi. Dan itu nggak bertolak belakang dengan Islam ya. Anak supaya bisa baca ya diajari ibunya, gurunya, didatangkan tutor, didatangkan guru privat, diuji coba terus ya. Itu bisa. Misalkan TK-TK atau TPQ itu ya, buku Iqra itu kalau memang serius gurunya ya, serius anaknya, dukungan orang tua, lingkungan, sarana prasarana, metode yang benar, itu 6 bulan dia bisa baca apa? Al-Quran. Tetapi kalau dia intensif setiap hari itu 1 bulan. Saya udah uji coba. Saya punya TK di rumah, punya apa namanya, sekolah anak-anak itu ya untuk membaca Quran itu. Itu namanya empiris, namanya apa? Pengetahuan empiris. Bisa diuji cobakan gitu. Makanya metode-metode seperti Iqra, Qiraati, Al-Muyassar, Al-Barqi, itu metode-metode empiris namanya. Bisa diuji coba ya. Dan juga bisa direvisi gitu. Ini kalau Iqra kok 6 bulan, wah ini kurang cepet ini. Gimana kalau saya buat 24 jam gitu. Bisa enggak? Bisa enggak? Ya bisa aja, hal-hal yang empiris kok bisa diuji coba. Misalkan dari subuh ke subuh lagi nggak tidur misalkan, diuji coba misalkan, nggak ada salahnya gitu. Hal-hal yang sifatnya apa? Empiris. Ya caranya gimana? Lah itulah namanya akademisi memikirkannya, itulah jadilah tesis. Jadilah apa? Produknya jadi apa? Tesis gitu. Filsafat pendidikannya itu. Karena pengetahuan empiris itu bisa diuji coba tadi. Kalau Iqra harus 6 bulan, kalau Qiraati malah 1 tahun misalkan kelamaan. Oke, saya ini udah niat kuliah di UK MPD. Ini harus menemukan metode ini. Kalau Iqra kelamaan lah, Qiraati apalagi gitu kan. Saya ingin menemukan metode yang lebih cepat daripada Iqra, Qiraati, Al-Muyassar. Ya. Ingin menemukan metode 1 pekan bisa membaca Al-Quran misalkan gitu ya. Gimana caranya? Ya diteliti, diuji coba gitu ya. Ini hal-hal yang sifatnya empiris, bisa diuji coba. Jadi dengan metode, dengan program, ya kan, dengan sarana prasarana, dengan guru yang kompeten ya, dengan evaluasi yang intensif ya. Kemudian tujuannya jelas, ya metodenya jelas, itu terukur namanya, sesuatu yang apa? Terukur, ya. Itu empiris itu, pengetahuan yang empiris seperti itu di dalam dunia pendidikan diakui ya, karena disuruh belajar ya, orang disuruh belajar, innamal ilmu bitta'allum tadi. Tetapi, nah ini manusia itu kan dari daya tangkap ya terhadap ilmu, daya serapnya itu kan beda-beda. Kata Nabi itu kan ada orang itu di dalam dunia ilmu ada 3 macam kan. Ada seperti hujan yang turun ke tanah. Ada tanah itu subur, nyerap air dan bisa menumbuhkan. Nah, ini sebaik-baiknya objek pendidikan bahan itu. Akan ada anak gitu kan. Anaknya nggak neko-neko, anaknya mudah diajarin, nggak banyak gerak, nggak banyak rewel gitu ya. Diajarin plek, duduk, manis, nyerapnya cepat. Setelah bisa nyerap, dia bisa menghafal, dia bisa mempraktekkan. Nah ini sebaik-baiknya ini. Ada model manusia seperti ini, ada kan? Iya, misalkan 1 kelas juga sama. Entah tingkat TK sampai perguruan tinggi juga sama begitu. Ya, 1 kelas nggak sama ya. Ada yang daya serapnya cepat. Dia bisa menyerap air tadi yang turun dari langit, diserap karena tanahnya subur, dia bisa menumbuhkan lagi benih yang baru. Dia diajari dan bisa mengajar. Itu sebaik-baiknya orang dalam pembelajaran ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kan itu dah. Sebaiknya kalian orang yang belajar dan mengajar kan gitu, bisa belajar, bisa ngajarin, itu sebaik-baiknya orang. Ada orang itu ya, diibaratkan oleh Nabi, dia tanah tapi tandus. Tanah tapi apa? Tandus.
Air yang diibaratkan sebagai ilmu turun ke tanah, licin aja dia, kepleset kayak batu gitu. Enggak diserap, ya kan? Dan enggak membekas apapun. Ada yang model kayak gitu. Ada kan? Ada. Jadi udah diajari berjilid-jilid, satu huruf pun enggak ada yang nyangkut gitu. Nah, bebel namanya. Ada orang yang seperti itu, ya. Nah, kalau kita ketemu model murid seperti ini, kalau menggunakan metode empiris, gurunya bisa mati berdiri itu. Ya. Maka gunakanlah pendekatan-pendekatan yang rasional dan suprarasional gitu. Ada pendekatan lain gitu. Ini yang lain udah diuji coba. Dengan menggunakan metode Iqra ini 6 bulan selesai. Ada yang selesai 5 bulan. Ini udah 5 tahun nggak selesai-selesai, ya kan? Gurunya kalau hanya sekedar menggunakan metode empiris itu bisa mati berdiri gurunya, ya. Saking capeknya gitu. Maka bagaimana pendekatan yang berikutnya? Makanya dalam metode pendidikan Islam itu ada pendekatan yang di luar batas empiris dan batas rasional tadi. Apa? Yaitu suprarasional. Suprarasional bukan dukun loh ya. Suprarasional itu artinya pendekatan didoakan, ya. Seperti muridnya Imam Syafi'i, Imam Ar-Rabi itu ya. Jadi imam yang meneruskan Imam Syafi'i itu 2, muridnya Imam Syafi'i banyak, cuman yang terpilih itu 2 yang meneruskan mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah Imam Al-Mazani, yang kedua itu adalah Imam Ar-Rabi itu bin Sulaiman, ya. Imam Ar-Rabi ini bebel awalnya. Jadi ketika hadir di majelis Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i sampai ngulang 40 kali nggak nyambung juga gitu. Mungkin pinteran kalian gitu. Imam Ar-Rabi awalnya gitu, nggak nyambung. Sampai akhirnya malu ya saking tidak pahamnya terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Ar-Rabi ini muridnya Imam Syafi'i itu nggak mau masuk kelas itu. Malu dia. Karena saking bebelnya itu ya. Nah kemudian karena nggak hadir di kelas itu, Imam Syafi'i akhirnya suatu saat mendatangi. Kenapa nggak datang gitu kan? Maka oleh karena itu Imam Syafi'i datang itu untuk mendoakan tadi, ya. Ya. Wallahi lau qaddartu la at'amtuka, ya. Al-ilm, ya. Kama at'amtuka at-ta'am. Jadi artinya kalau seandainya kamu seandainya kemampuan ini gitu ya, artinya kalau kamu tetap mau belajar, ya, saya ini akan berusaha untuk menyuapi kamu ilmu, tak suapin gitu, ya, kayak orang disuapin makanan gitu, kata Imam Syafi'i itu. Kan bayi itu nggak ngerti apa-apa kan ya, iya kan? Tapi karena kesabaran seorang ibu disuapin, kan nggak ada tiba-tiba bayi bisa makan baksonya Pak Amin langsung gitu kan, mie ayam kan nggak ada kan? Itu kan dari proses diajari, suapin, ya, suruh makan nasi padang pedes mah, oke, nasi rendang nggak mau, kasih nasi kebuli nggak doyan juga, akhirnya kasih bubur ayam baru mau, gitu. Gimana caranya? Aku akan suapin kamu kata Imam Syafi'i, dan aku doakan kamu. Nah ini pendekatan yang tidak hanya empiris, tidak hanya rasional, tapi pendekatan apa? Suprarasional, didoakan gitu. Nah ini yang sekarang ini dalam dunia pendidikan itu jarang dipakai pendekatan suprarasional itu. Padahal dalam filsafat ilmu Islam itu diakui pengetahuan suprarasional itu ilmiah itu. Kalau Barat disebut ilmiah itu hanya yang pengetahuan empiris saja gitu. Kadang rasional pun dia nggak mau pakai gitu. Kalau Islam, rasional dan suprarasional itu dipakai. Makanya kalian mengetahui konsep ilmiah itu di sini, ya. Bisa membedakan antara filsafat Barat dengan filsafat Islam gitu ya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang mistis tadi, tapi sekali lagi ya, istilah mistis itu karena suka difilmkan, akhirnya jadi kayak serem gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dalam dunia filsafat itu ya itu hanya istilah ya, istilah yang menggambarkan di luar nalar rasional siapa? Manusia. Itu ada pengetahuan itu dalam Islam, yaitu pengetahuan yang sifatnya gaib, pengetahuan yang sifatnya apa tadi?
gaib. Pendekatan yang gaib tadi, ya, metafisika, tidak hanya pendekatan fisik ya. Pendekatan metafisika ini itu diakui dalam Islam, itu yang disebut dengan pengetahuan intuisi ya. Pengetahuan apa tadi? Intuisi, intuitif ya. Ya. Itu diakui. Kayak misalkan dulu ya, Ibnu Taimiyah itu apa ya, seorang ilmuwan dalam mazhab Hambali ya. Ya. Jangan kemudian dituduh Wahabi, enggak. Ibnu Taimiyah itu bukan Wahabi. Itu ulama Hambali, paham ya? Sebagaimana Imam Ar-Rabi, Imam Al-Mazani itu adalah adalah mazhab Syafi'i, kalau Ibnu Taimiyah itu adalah mazhab apa? Hambali, itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga ya. Itu ketika beliau itu buntu ya dalam satu masalah ya. Kalian perlu ketahui Ibnu Taimiyah itu dipenjara 34 tahun, tapi bisa menulis Majmu' Fatawa itu berapa? 34 jilid lebih itu ya. Nulis kitab apa namanya, Risalah Tadmuriyah itu sekali berdiri gitu, 100 halaman lebih. Kalian 100 halaman tesis 6 bulan nggak selesai. Itu dalam satu berdiri gitu. Orang berdiri, ada bertanya dari negeri Tadmur, kemudian beliau tuliskan. Jadilah Risalah Tadmuriyah itu hanya satu pertemuan gitu ya, nggak nyampe 2 SKS gitu. Itu hebatnya ulama dulu. Tetapi suatu ketika buntu itu. Buntu tidak memahami apa ini makna dan juga maksud gitu ya. Maka ulama dulu itu kalau lagi buntu itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul takarrub ilallah. Bahkan Ibnu Taimiyah itu kalau lagi buntu itu dia nyari tempat itu ya. Tempat yang apa ya, rumah ataupun satu tempat yang untuk meletakkan keningnya di tanah gitu, sambil berdoa, wa ya muallima Dawud alimna, ya Allah engkau yang telah mengajarkan Nabi Dawud ajari aku, wa ya muallima Sulaiman alimna, ya Allah yang engkau telah mengajarkan Nabi Sulaiman ajari aku. Itu pendekatan apa tadi? Tidak empiris, pendekatan apa? Pendekatan suprarasional, pendekatan doa, taqarrub ilallah. Itu diakui dalam filsafat Islam itu. Tapi jangan bertapa di Gunung Bunder loh ya. Bukan begitu. Jadi memang ya tetap koridornya masih syariat gitu. Orang sujud, beribadah, minta doa orang tua, itu pendekatan yang metafisik gitu. Makanya dulu para ulama Baghdad itu ya. Para ulama Baghdad itu ketika muridnya kesulitan menerima ilmu, itu gurunya bisikkan, "Nak, kamu pulang ke rumah ya, minta doa ibumu." Itu ulama-ulama Baghdad dulu begitu ya. Pulanglah ke rumah, minta doa siapa? Ibumu. Pendekatan seperti ini kan enggak ada di dalam filsafat ilmu barat, itu enggak ada, dan tidak ada pun di metodologi atau metode pendidikan barat itu tidak ada hal-hal yang seperti itu. Nah, harusnya kita memperbanyak ya di dalam Islam itu pendekatan yang suprarasional itu di dalam pendidikan. Karena kalau sekarang itu anak-anak Gen Z itu ya, atau Gen Z itu udah nggak mempan ilmu apapun ya, nggak mempan ilmunya. Mau ustadznya alumni Madinah lah, mau alumni Belanda, mau alumni Amerika, ngajarin anak sekarang stres itu gurunya ya. Sekolahnya udah internasional, bayarnya udah internasional juga. Bandel-bandel itu anaknya. Yang ketawa kan pasti mengalami kan. Iya, bandel-bandel itu. Ada santri saya itu baru lulus sarjana, ditawari gaji 6 juta, nanti kelas ngajarnya kelas internasional. Itu sekolah internasional SMA, uang masuknya 60 juta, bulanannya itu 6 juta. Baru 1 bulan ngajar stres dia. Nakal-nakal Ustaz anaknya. Jadi udah dipakai metode apapun nggak mempan gitu. Nah, iya kan? Jadi kalau zaman sekarang ini anak-anak itu udah dicekokin dengan berbagai macam pengaruh ya. Ya, era disrupsi sekarang ini, masya Allah, sulitnya mendidik anak, mendidik murid.
Kalau pendekatannya empiris, pakai teorinya Albert Bandura, mah stres itu gurunya itu. Pakai teori pendekatan barat itu nggak akan masuk malah, ya nggak akan masuk. Ya pendekatan empiris, iya tetap kita secara empiris ya diuji coba tadi. Tapi pendekatan yang lebih tebal tadi itu adalah pendekatan apa? Yang suprarasional tadi, ya, dengan pendekatan doa, taqarrub ilallah, pendekatan disedekahin itu kan nggak masuk akal kalau dalam barat ya. Sedekahin itu. Dan ternyata ada di kitab Ta'lim Muta'alim ya. Jadi Imam Az-Zarnuji itu mengisahkan guru-gurunya dari Abu Hanifah ya. Jadi kalau kitab Ta'lim itu adalah ulama-ulama Hanafiyah ya. Kalau kitab Al-Umdah tadi ulama-ulama Hambali. Mereka itu punya pengalaman sejarah dalam pendidikan itu, kemudian mereka bukukan pengalaman itu. Nah, dalam pengalaman madhab Hanafiyah itu ya, dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu Imam Az-Zarnuji mengisahkan ya, salah satu yang menyebabkan orang itu berkah ilmunya ataupun bisa menyerap ilmunya itu apa? Ya, apa? Menghormati guru dan memberikan hadiah oleh-oleh untuk guru. Kalau dalam madhab Hanafiyah itu tidak masuk suap. Kan sekarang kan banyak ceramah-ceramah, oh itu suap-suap, enggak. Dalam madhab Hanafiyah itu tidak,